Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan tuh senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah faham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadza qal hadza Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, entekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak nggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong. Supaya ada sombong, kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah. Tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh, pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian
Naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan tuh jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun halim, kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik, saya ulang lagi demi hak, bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan rohani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahalitu khriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain.
Apa yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir karena orang nggak boleh sukut alal mungkar karena secara fikih orang itu nggak boleh mendiamkan suatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari suatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya, sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang seneng dikira kita pemikir serius. Tapi sama yang nggak seneng dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang seneng itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak seneng dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Itu cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim Hanifah.
Di istilah resmi agama kita, millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsihi. Selalu berdiri sendiri dan Allah itu al-ghaniyul mutlak, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita, dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki, dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah, memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan di surga disebut melihat. Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian khusus para bunyai atau mbak-mbak yang hafal Quran, memang saya setuju bahasa Arabnya itu hafidhot. Meskipun sebetulnya menurut disiplin itu agak salah, karena dulu itu orang hafal Quran namanya hamalatul Quran. Tapi problemnya untuk perempuan di Indonesia hamil itu ya kita tahu maknanya apa. Sehingga secara bijak diganti apa? Hafidhot. Karena kalau hamil mesti pikirannya orang itu ya bunting gitu. Jadi nanti nggak ada bedanya yang hafal Quran sama enggak. Jadi ini saya baca semua lengkap, saya baca Arabnya terus saya terjemah dengan bahasa Indonesia. Supaya bahwa perilaku kita, kenapa wadduha baca takbir, kemudian mengakhiri wa ulaika humul muflihun, terus secara khataman itu semuanya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya itu dulu ngaji sama mbahnya Neng Ima itu sama Badullah Salam. Sebelumnya ngaji sama buyut saya dari Ibu Kiai Zubaidi. Jadi ini penting saya utarakan, jadi sanad itu penting. Sekarang banyak pondok Quran itu hanya dilatih pakai kaset, tapi karena nasional ya namanya pondok Quran. Kamu ngeritik nanti dikira hasud, kalau setuju itu merusak tradisi karena nggak ada apa sana. Kalau diam manusia kalau tidak punya sikap ya sudah gitu aja, nanti jadi fitnah. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatit tafaqat al-khufadhu ad-dhihni wa ghairuhu bi an hadits takbiri lam yarfa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam illa al-basir. Farwaina an biasani tamu ta'addidatin annahu qala sami'tu Ikrimah bin Sulaiman yaqul qara'tu ala Ismail bin Abdillah al-Makki. Falamma balaghtu wadduha qala li kabbir
inda khatimati kulli suratin hatta takhtima. Jadi ini riwayat Qiraah Ibni Katsir yang dipakai kita semua. Ketika ngaji sama gurunya, wadduha selesai, kata gurunya, takbir, kamu harus baca takbir. Ini dengan kalimat Allahu Akbar. Fa inni qara'tu ala Abdillah bin Katsir, falamma balagtu wadduha qala li kabbir. Saya ngaji sama Abdul bin Katsir juga diperintahkan demikian. Abdul bin Katsir ngaji sama guru-gurunya, di antaranya Imam Mujahid, fa'amarahu bidzalik, ya disuruh seperti itu. Wa akhbarahu Mujahid an Ibnu Abbasin amarahu bidzalik. Ibnu Abbas bilang ya seperti itu. Wa akhbarahu Ibnu Abbasin an Ubay bin Ka'ab. Itu sahabatnya Nabi, amarahu bidzalik. Wa akhbarahu Ubayyun an Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu bidzalik. Jadi ini jelas perintah takbir itu musalsal dari kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya sudah, kita kalau mulai wadduha itu baca takbir. Tapi kemudian ulama itu selalu ada cara pandang yang berbeda. Ada yang menentang itu. Anehnya yang menentang itu sebetulnya kita, yaitu kiroahnya Asim. Jadi kita ini sudah unik. Jadi kita ngikuti kiroah Asim diriwayati Hafiz. Ya, kiroah kita apa? Kiroatu Asim diriwayati apa? Hafiz. Tapi dalam baca wadduha itu ngikuti mazhabnya Ibnu Katsir. Kenapa Imam Asim berpikiran tidak perlu? Karena begini, pantangan dalam membaca Quran adalah tidak boleh melafadzkan sesuatu yang potensi diduga sebagai Quran. Saya ulang lagi ya. Pantangan dalam membaca Quran itu tidak boleh melafadzkan sesuatu yang potensi diduga bagian dari Quran. Sehingga banyak ulama yang berpikir tidak usah. Jadi ya itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu ya kearifan ulama untuk melihat sekian kemungkinan kebenaran yang digadagi Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Makanya itu memang kita rileks saja kalau ada perbedaan ulama. Seperti yang dilakukan Hafidhot semua di sini itu sebenarnya nggak madzhab Syafi'i. Semuanya ini Hanafi. Karena kalau madzhab Syafi'i itu di luar sholat auratnya perempuan itu semua tubuh. Untung ada Abu Hanifah, Islam Nusantara lah kira-kira itu yang boleh apa mempertontonkan apa wajah. Ya itu ya plus minus, karena kalau sampai cadaran semua nanti ketuker. Tapi yang jelas ikhtilaful a'immah rahmah itu ada madhabnya, yaitu Hanafi. Jadi dulu ulama itu biasa, orangnya Syafi'i bermadhab apa berperilaku tertentu ngikuti ulama lain itu tidak masalah. Seperti ini, kita Asim tapi ngikuti madhabnya siapa? Ibnu Katsir, yaitu rawinya Imam Bazi tadi, yang mentakbirkan setiap akhir wadduha. Nah yang tidak mentakbirkan itu ya tadi filosofinya, jangan sampai ada kalimat yang kalau dibaca bareng-bareng diduga sebagai Quran. Makanya banyak qiraah sab'ah diantaranya nggak boleh baca bismillah ketika antar apa? Surat. Karena bismillah antar surat itu tidak bagian dari Quran kecuali Fatihah. Makanya banyak yang waslul jami, qat'ul jami itu adalah dalam ilmu sab'ah. Logikanya seperti tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi pantangannya di Quran itu diantaranya apa? Tidak boleh melafadzkan kalimat yang potensi diduga sebagai Al-Quran. Sebab itu ada madhab yang tidak membolehkan, tapi ada madhab yang membolehkan karena orang sudah tahu semua bahwa konteksnya tidak Quran, tapi memang takbir bersyukur. Ya jelas ya, jadi ini penting ya, supaya secara kesanatan jelas. Terus sekarang tentang takmil ya, alinea kedua, takmilun, yaitu tadi kenapa setiap khataman justru diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun, tidak terus anas berdoa enggak. Takmilun fi masaila tata'allaqu bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil makki min riwayatil Bazi wa kumbul wa ghairihima. Anaman qara'a wa khatama ila akhirin nas qara al-fatihata wa ilal muflihun min awalil baqarah. Jadi justru setelah khataman, ya saya ini hanya bantu ya, artinya saya yakin semua hafidhot melakukan itu, tapi kan nggak tahu referensinya di mana, nanti dikira di primbon, makanya ini satu kan. Nah
Setelah saya tunjukkan potensinya jenengan tidak punya kitabnya, makanya tak bantu tak fotokopi. Jadi saya sebelum datang ke sini kemarin saya fotokopi. Karena saya datang ke sini yang nyuruh mbah saya, Mbah Bumi Maftuhah. Saya itu jarang mau hadir di acara umum kecuali kalah tua. Makanya jangan berharap ngundang saya. Kalau sampai tidak lebih tua ketimbang saya insya Allah tidak mau. Jadi yang merasa tidak mbah saya mohon tidak undang saya. Tapi kalau ada mbak-mbak yang merasa mbah saya, ya saya mau. Tapi dia harus siap mendadak tua. Karena jadi mbah saya. Saya ulang lagi ya, ini supaya jelas. Saya mohon nanti keluarga-keluarga yang mungkin kurang jelas minta keluarganya pasti ada yang paham kitab, paham baca. Yang jelas ini di kitab Hoisun Naf'i yang dipakai lajnah internasional dalam mentasih mushaf, termasuk kata pengantar di semua mushaf internasional. Dan mencari di akhir lajnah itu biasanya ada kata pengantar. Di antaranya merujuk kitab yang dikarang Imam Sofakusi, yaitu yang ngarang kitab Hoisun Naf'i, sarahnya kitab Satibi. Ya, Satibi di ilmu qiraat itu ibarat Nawawi dalam madzhab Syafi'i. Jadi semua riwayat tentang qiraat sab'ah itu semuanya nginduk namanya Imam siapa? Satibi. Satibi sebetulnya nginduk sama Abi Amrin Ad-Dani. Terus sampai seterusnya sampai ke Imam Sab'ah. Nah, kalau sampean tanya, kenapa justru yang menjadi qiraah masyhurah itu justru Imam Asim? Padahal dia orang Kufah. Kenapa tidak Imam Nafi' padahal beliau qari'un madaniyun? Kenapa tidak Ibnu Katsir padahal beliau qari'un makkiyun? Padahal pusat Islam itu di Mekah dan di mana? Madinah. Karena begini ceritanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu akhirnya sakanal Kufah. Beliau keluar dari Madinah, berdomisili di mana? Kufah. Dan di situ diikuti oleh akabiru ashabi Rasulillah, oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior, termasuk Abdul bin Mas'ud. Sehingga pelajaran Quran itu paling banyak di Kufah. Termasuk yang ngaji namanya Habib, ini nama orang kan? Abdullah bin Habib As-Sulami bin Abdirrahman. Lah yang ini itu punya murid namanya Imam Asim. Sehingga karena Akhodal Asim an Abdullah bin Abdirrahman As-Sulami, ini terus langsung sanatnya Ali, kalau langsung sampai Sayyidina Ali. Jelas ya? Karena Sayyidina Ali itu punya murid paling alim namanya Hasan Basri, hidup di Basrah. Sehingga kalau kita belajar nahwu itu perkhilafan lughat fusha justru antara orang Kufah dan orang apa? Basrah. Karena ada migrasi para sahabat ke Kufah dan apa? Basrah. Lama-lama jadi Qubbatul Islam. Terus lahirlah Baghdad. Makanya ketua wali itu tidak di Mekah tapi malah di Baghdad. Artinya begini, kalau sampean punya madzhab begini, terus ada orang Mekah tertentu, kita yang orisinil, sampean nggak usah kaget. Sebetulnya Mekah itu lama sekali ditinggal akabirus sahabat. Sehingga tidak usah diterus-teruskan kenapa madzhabnya orang Mekah sekarang seperti itu, sampean nggak usah kaget. Karena akabirus sahabat banyak yang sakanu al-Madinah, summa sakanu Syam, summa sakanu Kufah. Sehingga zaman itu justru Mekah rapati keduman akabirus sahabat. Tapi ini bisa panjang kalau saya terangkan nanti. Tapi yang jelas kita keren karena sanatnya sampai Imam siapa? Asim. Terus saya baca terus ya. An-namang qara'a wa khatama ila akhirinas qara al-Fatihata wa ilal mufrihun min awalil Baqarah. Jadi mulai dulu tradisinya setelah khatam tidak berdoa tapi baca lagi Fatihah, kemudian baca lagi sampai ayat Al-Muflihun min awalil Baqarah. Wa sa'al amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin. Dan itu menjadi populer di semua negara Islam. Jadi sampai nggak usah panik misalnya, wah di Mekah tidak ada seperti itu. Maksudnya di Mekah yang sekarang, dulu semuanya pakai itu. Jadi kalau yang nggak pakai berarti nggak mengenal tradisi ulama dulu. Jelas ya? Jadi wasa al-amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin fi qiraatil ardi wa ghairiha al-makki wa ghairi sawa'un ana wa khatma masara fi amla. Walahum ala dzalika adillatun minha ma huwa ma'thurun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalil dari Rasulullah, wa minha ma huwa anis salaf wa minha ma huwa anil muqtada bihim minal khalaf. Semua dari orang-orang keren, orang-orang bisa diikuti.
Faqat ruwiya anil Makki min turukin antar bas maula bin Abbas ani bin Abbas satruse an Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbinas iftataha minal hamdu dari surat alhamdu. Jadi bacanya tetap rofa karena itu era fikaya ya. Kalau dibaca jar ya minal hamdi mananya ya dari alhamdulillah rabbil alamin. Summa qara'a minal baqarah ila ulaika hum muflihun. Summa da'a bi du'ail khatmi summa qoma. Jadi Nabi juga kalau baca Quran birabbinas selesai Fatihah wa ulaika humul muflihun baru berdoa. Jadi yang kita lakukan sekarang itu persis yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan. Waruya musnadan wa mursalan anna rajulan qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang lelaki tanya ke Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Qala al halul murtafilu. Wa wa ala hafi mudhafin ay amalul hali waruya musnadan wa mufassaran an ibni Abbas radhiyallahu anhu bi lafzi anna rajulan qala ya Rasulullah ayul amali afdalu. Amal terbaik itu apa? Nabi jawab alaika bil halil murtahil. Kamu ngikuti amal yang sampai khatam kemudian pergi lagi. Qala wa mal halul murtahil. Lalu halul murtahil itu apa ya Rasulullah? Qala Shahibul Qur'ani kullama halla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setiap khatam lalu beranjak jalan lagi. Jadi tidak berhenti di nas tapi langsung memulai lagi. Jadi kullama halla irtahala, sekali selesai jalan lagi, tidak berhenti di situ. Kullama faragha min khatmatin syara'a fi ukhra. Setiap khatam selesai maka syara'a fi ukhra. Jadi nanti setelah jenengan pulang ya benar-benar wa ulaika humul muflihun diteruskan lagi. Jangan nunggu ada undangan di sini. Wah itu berarti sampean bohong. Nah semoga enggak bohong. Tapi sebagian potongannya bohong karena kalau yang enggak punya pondok biasanya setelah pulang ya gosip. Acaranya keren. Wakil gubernurnya ganteng, wah itu rekod nanti. Enggak boleh seperti itu. Wakil gubernurnya orang alim, putranya Mbah Mun itu boleh. Karena suaminya nggak cemburu. Tapi kalau bilang wakil gubernurnya ganteng, itu pasti tidak ibadah itu karena sensitif. Saya nanti juga cerita istri saya gitu, hafidotnya banyak, banyak. Nggak boleh saya teruskan cantik, nanti sensitif. Ya sudah seperti itu ada sifatnya. Nyari yang aman. Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Syubbiha bi musafirin faragha min safarin wa halla manzilahu sumartahala bi sur'atin di safarin akhar. Ya ibarat kayak orang dagang setiap sudah pulang lalu tetap berencana ke tempat kerjanya lah lagi. Intinya nggak ada selesainya. Apa nggak ada apa? Selesai. Lalu yang terakhir ini karena saya masih punya waktu hanya 4 jam. Jadi nanti permintaan yang EMA dikonfirmasi ke ketua takmir karena nanti kena sempit sholat apa? Duhur. Tadi saya berdoa semoga dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Karena ini tinggal. Jadi tadi nggak salahnya siapa-siapa, memang mustajabnya doa saya. Tadi saya berdoa supaya dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Ini jelas kesampaian nih. Ini tinggal 35 menit. Yang terakhir adalah al-khatimu nali kitabillah ala salasati firaqin. Cara mengkhatami Quran itu ada 3 model, 3 kelompok. Makanya nanti 3 kelompok ini menjadi 3 model. Famin hum firqatun, ya sebagian kelompok begini. Idza khatamu istaghalu bil istighfar ma'al khaljali wal khaya. Setelah khatam mereka sibuk istighfar, merasa malu. Apalagi khataman di sini pasti ada yang munculat kan? Apalagi yang nyemak biasanya mau belok pojokane tok. Alimun hakim, padahal ayatnya hakimun alim. Nah, itu kan mesti ada dosanya karena pasti kadang baca wati ini tapi diakhiri wal asri. Depannya wati ini tahu-tahu watawasaw bil haqqi watawasaw sabr. Karena mulai illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu langsung mencolot ke wal asri. Sama biasanya orang hafal Quran problemnya gitu. Yang di surat Baqarah sebenarnya itu wakula. Yang di juz 8 pakai fa. Fakula. Kadang juz 8 diletakkan juz 1, juz 1 diletakkan di juz 8. Saya hafal lah kelakuan santri-santri karena saya biasanya mak
Jadi saya yakin semuanya pernah salah. Sebab itu kalau khataman tidak usah sok suci, tapi malah ma'al khojalin, merasa malu, merasa perlu istighfar. Itu juga bagian dari tradisi khatamannya ulama-ulama dulu. Wa haula'i qaumun ghalaba 'alaihim al-khawfu lima arafu min syiddati satwatillah wa qahrihi wa batsi. Wa ra'au a'malahum lam mastawat 'alaihim minat taksir bin nisbati janibir rububiyah ilal ubah aqrab. Fa'ikonu seterusnya, makanya mereka yakin dalam amalnya itu banyak masalah. Maka perlakuan terbaik adalah membaca istighfar. Jadi nggak boleh sampai misalnya gini, ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, barokahnya khatam Quran. Memangnya Anda khatam betul? Coba tadi yang baca banyak yang korupsi nggak? Nggak usah diceritakan, jeleknya orang dosa. Makanya saya punya teman tuh agak nakal. Kalau ndonga begini, ini kisah nyata. Tidak bikhatmil Quran, kata dia itu biciktil Quran. Karena hanya ngicipi, bukan sempurna. Karena memang orang ngapalkan Quran kayak gitu, memang kalau cepet ya dalam tafsir kumfal di luar baka berwasiat baka foto luar sama suara itu kan Jibril saja kalau dengar bingung itu apa gitu. Karena taunya malaikat Jibril yang warattilil Quran apa artila. Tapi kalau sampai baca kan mesti cepet. Apalagi dibatasi subuh harus khatam. Ya sudah pokoknya orang sudah karu-karuan ya. Ya nggak apa-apa daripada nggak terus. Tapi jangan, makanya doanya itu nggak usah pakai doa khataman. Allahumma arhamna bil Quran, wanfa'na bil Quran. Jadi nggak bohong ya kan? Fatihah kan Quran, wal asri Quran. Kalau khatam Quran kan bohong. Bisa saja kata malaikat tenang nih mau menculat gitu. Ya jelas ini bukan nyindir tapi fakta. Ini bukan suudon tapi suul yakin. Karena benar-benar terjadi. Jadi ini bukan suudzon tapi apa? Suul yakin. Kalau suudzon haram, kalau suul yakin itu berdasar fakta. Nama berdasar apa? Fakta. Nggak usah tersinggung biasa mawon ini kan. Mungkin ya semua hafid ya kelakuannya seperti itu. Loh ya kalau sampean baca tartil nggak akan cukup waktu 4 jam. Coba baca yang tartil. A aja dulu latihannya. Oh ini masuk katanya, kata gurunya ada. Mas mesti tidak selesai. Makanya ada ulama yang kalau tradisinya khatam mereka istighol dengan istighfar meminta maaf karena merasa amalnya tidak sempurna. Ya saya teruskan ya. Wafir koton ukhro yasilu nal khutmah asaniyata bil khutmatil ula min ghairi istighalin bidu'ain wal istighfarin. Imma takdiman li mahabbillah ala mahabbihim aw khaufan ayyakuna fi dzalika haddun min hududin nafsi. Ada sebagian ulama sekali khatam langsung baca terus tanpa diselingi doa. Karena di mana-mana doa itu pasti kepentingan pribadi. Mereka malu di depan Allah menggunakan Quran untuk kepentingan pribadi. Sehingga setelah khatam langsung terus ngaji lagi. Karena mereka lebih mendahulukan kalamullah yaitu Quran ketimbang minta-minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tradisi. Sama nggak usah ikut tradisi itu, nanti dikira Wahabi. Ya sudah ikut yang umum saja. Ya tapi ada tradisi itu ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi alasannya mereka taqdiman limahabillah. Mendahulukan apa yang dicintai Allah yaitu Quran, mengalahkan kepentingan pribadi. Tentu doa termasuk kepentingan pribadi. Kemudian ini yang biasa kita lakukan yang biasa kita lakukan yaitu ini yang paling pokok ini karena waktunya mepet. Wafir koton ufrawahum al aksaru. Nah itu digarisi ya karena itu partai kita, grup kita. Hitung itu dari berapa itu? Sudah ketemu ya? Wafir koton ufrawahum al aksarun. Idza khotamu istaghalu bidu'ai wa alahu fihi lima tabata indahum min adillati dzalik. Kelompok yang lain dan itu mayoritas ya, kalau khatam selesai mereka berdoa dan serius. Alahu itu serius. Kalau orang Jawa maknanya itu permintaan yang serius.
Faqat rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala marra ala qari'il Qur'an summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'ana falyas'alillah bi fa innahu sayaji wa aqwamun yas'aluna bin nasa. Siapa yang baca Quran maka harus meminta Allah atas nama Quran itu daripada membaca Quran kemudian meminta-minta manusia. Warwa wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inda khatmil Qur'ani da'watun mustajabatun wa sajaratun fil jannah. Jadi setiap khatam Quran kalian semua punya jatah doa sing mustajab dan punya jatah satu pohon di surga. Jadi intinya menjadi perantara ke surga. Wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalik. Dan sahabat-sahabat melakukan khataman kemudian berdoa. Wa sahha anil Hakam bin Atibah bi fathit ta ba'da ya sanatun seterusnya at-tabi'il jalil annahu qala arsala ilayya mujahidun wa intahu ibnu abi lubaba faqala inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Jadi tradisi undangan seperti ini itu sudah ada mulai dulu. Dulu para tabi'in kalau mau khataman Quran ngundang tetangga kalian saya undang karena kami mau khataman Quran ya. Ini dalilnya kita ini dalilnya tradisi guru-guru kita. Inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Kita ngundang kalian karena kita ingin khataman Quran. Wa du'a yustajabu inda khatmil qur'ani, karena doa mustajab ketika khataman Quran. Falamma farahu min khatmil Qur'an da'a bida'awatin. Kemudian setelah benar-benar khatam mereka banyak berdoa. Wa fi ba'di riwayatihi wa annahu kana yuqal inna rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'an, karena rahmat turun ketika khataman Qur'an. Warawat dari fi musnadihi an Humaid al-Arad qala man qara al-Qur'ana tsumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Jadi kalau orang khataman Quran kemudian berdoa itu yang mengamini 4.000 malaikat. Jadi jangan tenang saja, kalau aminnya tidak mandi nanti didukung 4.000 siapa? Malaikat. Jadi nanti yang amin boleh tenanan ya baik, nggak tenanan ya karena sedang andalkan berapa? 4.000 malaikat. Wa nassa jama'atun minal ulama al-muqtadabihim ka Ahmad bin Hanbal ala istibabi du'a al khatmi. Jadi jelas ya, jadi sanad kita, tradisi kita kalau khataman berdoa itu al-aktsarun, tradisi yang diikuti mayoritas ulama seluruh dunia. Ini yang terakhir kefiyah yang kita anut. Ini dalam kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Jadi saya punya kitab sab'ah banyak termasuk namanya Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Itu karangannya Habib Hadi bin Hasan Asgaf, orang Yaman. Kita kan ini namanya apa? Dirosah ya, Jam'iyah Mudarasatil Quran. Ini saya terangkan pertama istilah mudarosah. Al-mudarosatu sunnatun wa ya ayyaqra'a syakhsun hisban wa yaqra'a al-akharu aynama qara'ahul awwal wa hakadha. Jadi sebetulnya mudarosah dulu itu misalnya Zaid baca ya ayyuhal muddathir ya qum fa'anzir gitu. Terus Umar menirukan ayat yang sama, Bakar menirukan ayat yang sama, Ali menirukan ayat yang sama, itu mudarosah. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya gurunya baca ayat tertentu, ya ayat apa? Tertentu, kemudian ayat yang sama persis diulang. Dan itu namanya apa? Mudarosah. Saya baca lagi ya. Ayat ro'a saksun hisban wa yakro al-akhoru aynama qara'ahul awal wa hakadha. Fahadhihi sunnatu allati kana yudarisu Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan cara itu Nabi dulu ngaji malaikat apa? Jibril. Jadi Jibril baca yang misalnya ya ayyuhal muddatsir gitu ya. Terus Kanjeng Nabi mengulang lafaz yang sama. Ya, itu namanya mudarosah. Nah, tapi kalau di Indonesia itu yang seperti ini itu nanti ada lagi namanya. Tapi ya nggak apa-apa dinamai mudarosah, nggak apa-apa. Fakana Jibrilu yaqra'u awalan summa yaqra'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aynama qara'ahu Jibrilu. Jadi Jibril baca dulu, kemudian Nabi baca ayat yang persis yang dibaca malaikat siapa? Jibril. Makanya kata Allah,
Faidha qara'nahu fattabi' Qur'an. Setelah saya baca kamu ikuti. Ala lisani Jibril itu. Nah, kalau yang kita lakukan ini masuk definisi ini, yang tradisi kita ya. Wa amma ayyaqra'a ahadun hisban aw nahwahu wa yaqra'al akharu min haitsun tahal awwalu fa hiya idaratun bil Qur'an wa hiya mustahsanatun aidan. Jadi kalau tradisi kita kan misalnya kita baca ya misalnya kan wa ma adraka ma saqar misalnya la tuqi wa la tadhar lawahatul lil basar 'alaiha tis'ata asyar. Terus ada yang teruskan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna idatahum, terus ada yang berhenti kalla wal qamar wal laili id adbar wasuqi idza asfar inna al ihdal kubar. Terus ada yang teruskan lagi nadhir lil basar man sya'a minkum ayataqaddama aw yata'akhir. Itu nama resminya idarah. Idarah itu puteran. Ya tapi nggak apa-apa kalau nama istilah itu apa artinya sih. Jadi yang jelas tradisi yang kita lakukan itu ada sunnahnya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ada sedikit perbedaan nama. Saya kira demikian.